Selamat sore, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Tantre. Saya dosen dari STIMI Andayani Denpasar, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di semester ganjil kepada mahasiswa dengan nilai 3 SKS. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari manajemen keuangan: yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan manajemen keuangan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu terukur dan profesional. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keilmuan yang terkait dengan masalah-masalah keuangan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana strategis keuangan perusahaan dan menjabarkannya ke dalam rencana operasional perusahaan secara lebih terperinci pada tingkat fungsional. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang terkait dengan investasi, pendanaan, arus kas, modal kerja, dan laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan menguasai konsep, prinsip, dan teknik-teknik penting yang dapat diaplikasikan yang terkait dengan ilmu pengetahuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan atau aplikasi prinsip-prinsip ilmu ekonomi dalam proses membuat keputusan yang terkait dengan alokasi sumber daya langka untuk tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Materi pembelajaran yang diberikan dalam manajemen keuangan itu mencakup prinsip-prinsip manajemen keuangan, lingkungan bisnis pajak dan keuangan, nilai waktu dari uang, penilaian sekuritas jangka panjang, risiko dan imbal hasil, analisis laporan keuangan, analisis dana, analisis arus kas dan perencanaan keuangan, manajemen modal kerja, manajemen kas dan sekuritas, manajemen piutang beserta manajemen persediaan. Model pembelajaran yang diberikan dalam penerapan kuliah manajemen keuangan meliputi pembelajaran luring dan daring. Pembelajaran luring dilakukan melalui tatap muka secara langsung di kelas, sedangkan pembelajaran daring menggunakan aplikasi yang ada seperti Zoom dan Google Meet. Nah, di samping itu juga model pembelajaran dilakukan dengan memberikan tugas. Selain tatap muka adalah pemberian tugas pada mahasiswa melalui aplikasi WhatsApp Group dan Google Classroom. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan itu adalah menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dikaitkan dengan materi dan pokok bahasan dalam proses belajar mengajar, disesuaikan dengan RPS, dan diskusi dilakukan didasarkan pada pembahasan terhadap jurnal-jurnal yang dipublikasikan yang terkait dengan materi pembahasan. Nah, kemudian dilakukan diskusi kelompok oleh masing-masing kelompok. Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah dengan memberikan slides materi, kemudian buku acuan atau rujukan referensi, dan semua ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat secara langsung proses belajar mengajar. Selamat pagi adik-adik. Ya, apa kabar kalian hari ini adik-adik? Sehat ya? Semoga sehat selalu ya. Oke. Hari ini ya kita akan membahas materi tentang nilai waktu dari uang. Atau sering dalam bahasa Inggris ya atau bahasa asing ya itu disebut dengan time value of money. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin mereview adik-adik bahwa minggu lalu kita sudah membicarakan materi tentang manajemen keuangan dan ruang lingkup. Manajemen keuangan beserta tugas, fungsi ya, seorang manajer keuangan dan ya bidang yang menjadi kajian manajemen keuangan beserta ya bentuk-bentuk perusahaan tempat adik bekerja ya. Kalau adik nanti menjadi seorang manajer keuangan. Ya, kali ini kita akan
melanjutkan materinya, yaitu tentang nilai waktu dari uang. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengutip ya, itu sebuah artikel yang pernah ditulis di New York Times ya, tapi saya lupa waktunya. Itu pernah mengatakan begini deh. Kalau gedung Manhattan yang ada di New York ya itu dinilai pada saat ini, itu nilainya cuma $1 deh. Ya. Nah, pertanyaan saya tentu buat adik, apakah adik percaya dengan statement itu yang dinyatakan dalam artikel itu? Apa benar nilai gedung Manhattan yang megah, yang menjadi simbol kebanggaan Amerika itu nilainya saat ini hanya $1 deh? Kalau menurut Cika, adik? Tidak. Ada yang berpendapat lain deh. Kalau adik Cika ini bilang tidak. Kalau adik-adik gimana? Coba Astika. Tidak ya. Nah, mungkin juga ada yang berpendapat lain. Selain 2 orang itu, lagi 1. Kalau adik gimana? Tidak ya. Oke, sebagian besar menjawab tidak. Tapi bisa ya, bisa tidak ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita membahas materi ini ya pada saat ini. Agar adik tahu konsep teorinya. Ya. Jadi bukan soal pernyataan itu benar atau tidak. Tetapi adik memiliki kerangka konseptual untuk bisa menjelaskan. Ya. Kira-kira kenapa dia bisa sampai seperti itu dan statement itu bisa muncul bahwa nilai Manhattan itu adalah $1. Nah, baik, kita akan masuk tentang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan nilai waktu dari uang. Ya. Nilai waktu dari uang itu adalah, nah kalau adik lihat, itu adalah sebuah konsep matematika sederhana ya. Ya, yang tujuannya nanti atau yang banyak digunakan ini ya oleh para manajer keuangan dan manajer aset atau manajer investasi ya, itu digunakan untuk menerjemahkan atau mentranslasikan ya nilai uang pada saat ini menjadi nilai uang ekuivalen ya, nilai ekuivalen uang di masa yang akan datang. Atau nilai saat ini itu nilainya kalau disetarakan di masa yang akan datang berapa besar. Dan bisa sebaliknya juga, nilai uang yang akan adik terima nanti ya, itu kalau dihitung atau disetarakan hari ini itu berapa besarnya. Nah, itu konsep dasar tentang nilai waktu dari uang. Ya, yang banyak digunakan oleh para manajer keuangan ataupun manajer investasi atau manajer aset. Nah, kira-kira kalau dilihat apa sih sebetulnya manfaatnya adik mempelajari konsep tentang nilai waktu dari uang ini? Apa manfaatnya? Kalau menurut Yudit bisa bantu? Ya, oke, good. Ada lagi yang berpendapat lain? Di samping misalnya dapat kita menghitung investasi, kalau adik misalnya untuk menghitung apa lagi? Bisa menghitung biaya dana, adik. Ya, jadi adik ini ya bisa menggunakan konsep ini untuk menghitung ya imbal hasil atas investasi adik, menghitung biaya dana, ya, kemudian menghitung return atas investasi. Mungkin nanti ya, kalau adik melakukan investasi pada aktiva produktif ya, nanti itu banyak digunakan dalam studi kelayakan. Bahkan ada salah satu ya, ini pendapat ahli manajemen keuangan, namanya Profesor Fabozzi ya, dan Pamela Drake nih, Patterson ya, Pamela Patterson Drake namanya. Itu dalam sebuah buku, itu bukunya berjudul Finance, gitu ya. Kemudian Capital Market, kemudian Financial Management dan Investasi Management, itu tahun 2009, mengatakan begini deh. Konsep time value of money ini atau nilai waktu dari uang ini adalah akar dari semua ilmu manajemen keuangan. Jadi nanti pemanfaatannya sangat banyak deh. Ya, jadi adik bisa menggunakan konsep ini untuk berbagai macam ya analisis bidang investasi dan analisis pada manajemen
korporasi. Termasuk juga untuk menentukan keuangan personal, adik. Ya. Nah, makanya penting adik memahami dengan baik ya materi ini, karena akan memberikan banyak sekali manfaat. Oke. Saya mau tanya kepada adik. Mengapa ya? Ini sering ada orang tanya. Mengapa uang ya, misalnya 1 rupiah atau 1 dolar hari ini, itu tidak sama dengan 1 rupiah atau 1 dolar yang akan adik terima 1 tahun ke depan. Atau mungkin 2 tahun ke depan. Atau mungkin saya balik pertanyaannya. Menurut adik, apakah uang misalnya 1 juta yang akan adik terima misalnya 1 tahun ke depan, atau mungkin 2 tahun yang dijanjikan pada adik, itu nilainya sama dengan 1 juta hari ini? Coba yuk, Dek. Sama, Dek. Pak Kras, sama? Oke, ada yang bilang sama. Coba yuk, Dek. Saya lupa namanya. Sama? Tidak. Ada yang bilang sama. Ada yang bilang tidak. Menarik di sana. Ya? Kalau adik misalnya dijanjikan uang 1 juta, ya, itu 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, itu nilainya tidak akan sama dengan 1 juta hari ini. Ya, nah kalau adik lihat, mengapa demikian? Atau mengapa? Apa alasan utama kenapa nilai uang misalnya 1 juta hari ini itu tidak sama dengan 1 juta 1 tahun atau 2 tahun ke depan? Itu paling tidak ada 2 alasan mendasar. Ya, yang pertama, ya, nilai uang untuk 1 titik waktu yang berbeda itu jumlahnya tidak sama. Ya, nanti kenapa tidak sama akan kita bahas. Yang kedua, ada faktor risiko, deh. Bahwa misalnya 1 juta hari ini, ya, itu dengan 1 juta yang akan datang, itu yang adik harapkan 1 juta di masa yang akan datang, bisa saja atau mungkin saja tidak terrealisasi. Ini disebut sebagai risiko. Bahwa kemungkinan yang adik harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tadi adik sudah memahami ya sedikit konsep bahwa uang hari ini tidak sama dengan uang yang akan datang. Atau 1 juta hari ini tidak sama dengan 1 juta 1 tahun atau 2 tahun lagi. Nah, ada 2 alasan tadi. Salah satu diantaranya adalah karena uang yang adik terima pada saat ini, ya, itu berbeda seiring dengan waktu. Yang kedua karena faktor risiko. Ya. Nah, secara sederhana, adik, gitu loh. Kompensasi risiko yang akan adik terima akibat ketidakpastian di masa yang akan datang itu tercover dalam bunga atau hasil yang adik harapkan. Maka nilai uang di masa yang akan datang itu, ya, adalah nilai uang adik pada saat ini ditambah dengan kompensasi bunga. Nah, jika adik punya uang 1 juta hari ini, adik tempatkan 1 tahun dengan asumsi misalnya bunganya 10%, maka di akhir tahun pertama adik akan menerima kurang lebih 1.100.000 rupiah uang itu. Jadi uang yang sekarang 1 juta itu tidak sama dengan 1 tahun ke depan. Dia menjadi 1.100.000 atau ada selisih sebesar 100.000 karena bunga yang 10% tadi. Bisa dipahami, Dek? Bisa? Ya. Nah, bunga itulah kompensasi atas risiko dan keterikatan dana adik selama kurun waktu 1 tahun. Nah, besarnya tingkat suku bunga. Nah, inilah yang tidak sama di antara satu entitas dengan entitas lain. Juga tergantung pada ya kelompok aset di mana adik melakukan investasi. Ya. Nah, aset kelas namanya. Oke. Nah, saya lanjut dulu misalnya, Dek, kalau persamaan ini kita turunkan, Dek, maka secara sederhana ya formula ya bunga majemuk yang paling sederhana itu sering dirumuskan dengan nilai di masa yang akan datang
ya, atau future value dalam bahasa Inggris, itu saya simbolkan FV, ya, itu sama dengan P0, itu adalah pokok uang adik pada saat ini, itu ditambah dengan pokok kali bunga, ya, pokok kali bunga. Yang kalau dikeluarkan persamaan matematiknya, itu akan keluar seperti itu. PF, ya, itu FV, ya, itu sama dengan P0 kurung 1 ditambah dengan I. Nah, bagaimana kalau adik menempatkannya lebih dari 1 tahun? Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu tinggal adik pangkatkan, ya. Dia akan berubah menjadi FV itu sama dengan P0 kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini sering disebut dengan pemajemukan. Ya, pemajemukan itu, ya, itu adalah translasi nilai uang, ya, hari ini ke masa yang akan datang. Pemajemukan itu sering disebut compounding. Artinya adik itu dilipat gandakan uangnya. Ya, berapa tahun? Ya, bisa juga dalam setiap tahun itu dilakukan berapa kali gitu loh, Dek. Ya, tetapi basisnya, ya, persamaannya itu dimulai dari penentuan nilai waktu uang yang paling sederhana, yaitu FV, ya, itu sama dengan itu P0. Ini adalah uang pokok kurung 1 ditambah I kurung tutup. Kalau adik menempatkannya untuk waktu yang lama, tinggal dipangkatkan dengan N. Ya. Nah, itu kalau misalnya adik menempatkan misalnya 2 tahun, N-nya diganti 2. Menempatkan 3 tahun, N-nya diganti 3. Bahkan seterusnya, ya. Nah, itu misalnya. Tetapi, ada juga, gitu loh, beberapa institusi atau entitas atau lembaga, ya, kalau adik punya uang, kemudian adik tempatkan di institusi itu atau di lembaga itu, katakanlah adik taruh di bank gitu, ya. Katakan adik punya uang 10 juta. Ya, adik depositokan di bank, katakanlah misalnya BNI gitu, ya, misalnya. BNI itu memberikan adik misalnya bunga 5%, ya, setahun gitu, ya, setahun. Ya. Nah, kadang-kadang juga bank-bank itu ingin apa? Ada daya tarik, ya, dari deposan, ya, pihak ketiga yang ingin menempatkan dana di bank gitu, ya. Nah, itu mereka kadang-kadang ingin melipat gandakan uang itu dalam 1 tahun bisa lebih dari 1 kali. Artinya dia dimajemukkan dalam 1 tahun itu lebih dari 1 kali. Nah, kalau dia dimajemukkan lebih dari 1 kali, bagaimana kemudian? Ya, yang pertama, bagaimana uang yang akan adik terima? Apakah tetap sama dengan kalau dia dimajemukkan hanya sekali dalam 1 tahun? Kalau menurut adik, ya, kalau misalnya bank itu, adik menempatkan uang di bank, ya, kemudian bank itu berjanji kepada adik dengan bunga misal 5% 1 tahun, tetapi dalam 1 tahun ini, bank akan melipat gandakan atau memajemukkan uang adik itu 2 kali dalam 1 tahun. Artinya setiap 6 bulan, bunga seharusnya adik itu dibungakan lagi. Itu maksudnya. Itu uangnya jika dibandingkan yang dimajemukkan 2 kali dalam 1 tahun, lawan dimajemukkan 1 kali lawan 1 tahun, mana lebih besar uang hasil uang terakhir yang akan adik terima? Hasilnya akan bertambah, ya. Maksudnya hasilnya bertambah untuk yang dimajemukkan 2 kali lebih besar daripada yang sekali dalam 1 tahun. Nah, kita bisa melihat sebetulnya formula itu, Dek. Kalau misalnya, ya, gitu, uang adik itu dimajemukkan oleh bank, ya, itu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Nah, adik bisa lihat ini, formula ini. Ya. Itu FV-nya, ya, itu sama dengan P0, tetap itu adalah uang awal, itu kurung 1 ditambah I bagi M, di mana M itu adalah pemajemukannya, dan I-nya adalah suku bunga, kurung tutup dipangkatkan, N-nya tadi itu adalah lamanya, ya, lamanya, waktu adik menempatkan uang, dikalikan dengan M, dikalikan dengan banyaknya pemajemukan.
Jadi adik bisa menghitung sebetulnya berapa besar kemudian uang adik. Ya. Nah itu loh. Itu kalau misalnya bank itu ya memberikan adik gitu loh perjanjian untuk memajemukkan lebih dari ya itu 1 kali dalam 1 tahun. Itu pemajemukannya itu bisa dilakukan misalnya setiap semester, berarti 6 bulan. Kalau 6 bulan, 1 tahun itu 12 bulan bagi 6, berarti pemajemukannya akan 2 kali. Bisa saja pemajemukan itu dilakukan kuartalan, setiap 3 bulan. Berarti nilai pemajemukannya akan menjadi 4, tinggal bunganya bagi 4. Kemudian N-nya itu berapa tahun untuk menempatkan uang, kalikan dengan majemuknya. Kalikan dengan 4. Gitu. Kalau adik menempatkan 1 tahun, ya 1 kali 4. Kalau menempatkan 2 tahun, ya 2 kali 4. Bahkan bisa dimajemukkan misalnya mingguan gitu ya. Bulanan juga boleh. Ya. Nah itu. Nah sekarang kita akan bicara misalnya ya gitu loh Dek. Ini Dek bisa lihat contoh-contoh sudah ada di sana ya. Nah misalnya, bagaimana kalau misalnya gitu loh. Saya kemudian menempatkan uang saya dalam sebuah kelompok atau dalam satu kelompok investasi, ya, yang mana itu pemajemukannya dilakukan ya, itu secara terus-menerus tanpa batas, ya. Nah, formula yang tadi adik pahami, yang awal itu yang FV sama dengan P0 kurung 1 ditambah I, kalau hanya 1 tahun. Kemudian kalau dia tahunnya itu dimajemukkan lebih lama, dipangkatkan N. Ya, itu konsepnya dulu. Kemudian kalau pemajemukan bunganya itu dilakukan misalnya berapa kali, I-nya dibagi N, kemudian pangkat waktunya dikalikan dengan M, adik sudah memahami banyak sekali perubahan ya, formula yang awalnya. Dari formula nilai waktu uang yang sederhana menjadi sedikit lebih kompleks. Nah, kita masuk sekarang kalau pemajemukan itu dilakukan secara terus-menerus, Dek. Maka persamaannya akan berubah juga, Dek. Nah, di sana future value-nya FV itu sama dengan atau ekuivalennya itu sama dengan P0, uang pokok adik. Itu dikalikan dengan E. E itu sama dengan logaritma natural. Ya, itu nilainya adalah 2,7182. Ya. Biasanya 4 angka kita pakai ya, karena nanti angkanya akan berulang. Ya, 2,7182, 82, terus begitu ya. Nah, dipakailah 2,7182. E-nya ada ganti dengan 2,7182. Di mana pangkatnya itu, N-nya itu dikalikan dengan suku bunga. Nah, suku bunganya itulah sering disebut sebagai APR, Average Percentage Rate. Tingkat suku bunga rata-rata. Biasanya yang kalau bunga tahunan itu sering disebut sebagai annual percentage rate. Ya, itu bunga yang rata-rata dalam 1 tahun gitu loh. Nah, sekarang ada misalnya contoh. Di mana adik bisa melihat investasi yang kayak begini? Contohnya. Di mana contoh investasinya? Adik bisa bantu? Contoh investasi apa yang adik bisa misalnya terus sekali adik investasi bisa secara terus-menerus dimajemukkan. Misalnya apa, adik? Emas, contoh bagus. Adik beli emas, adik simpan. Ya, sekarang beli 1 juta 1 gram. Kemudian adik simpan, adik pakai sebagai aksesoris. Mungkin 5-10 tahun adik tidak tahu nilainya. Bisa juga saham, Dek. Kalau adik jadi investor, adik beli, adik simpan dulu. Bukan spekulasi ya. Nah, di sini, ya, pemajemukannya itu tidak ada batasannya, Dek. Adik beli tanah sekarang, ya, sudah adik bayar misalnya 100 juta per are ya. Kemudian ada ingin tahu berapa sih nanti nilainya. Ya, kalau 5 tahun ke depan gitu ya. Ada ingin tahu nilainya. Adik bisa menggunakan formula ini. Kalau misalnya adik kira-kira sudah mendapatkan berapa nilai bunga atau average percentage rate-nya dalam 1 tahun atau setiap tahun. Adik masukkan nilai 100 juta dikali, atau saya bisa kurung ya, 100 juta kurung 2,7182 dipangkatkan dengan, ya, itu N. N-nya itu misalnya 5 tahun ya, 5 tahun, dikalikan bunganya berapa? Adik mau returnnya berapa? 5%. Berarti 5 kali 5, pangkat 25.
Jadi 2,7182 dipangkatkan 25 dikalikan dengan 10 juta. Maka 5 tahun, ya itu nilai uang adik itu ekuivalen, ya seperti yang saya katakan. Ekuivalen dengan itu. Jadi adik punya estimasi atau ekspektasi berapa sih sebetulnya harga tanah yang sekarang. Saya investasi 5 tahun yang lalu. Sekarang harga tanah itu berapa? Adik kemudian bisa menghitung apakah investasi adik itu gain, adik memperoleh keuntungan, atau adik loss di investasi itu. Ya, bisa juga dengan emas dan berbagai macam bentuk ya. Investasi-investasi pada kelompok aset yang lain. Ya. Nah, itu misalnya dari sisi kita lihat bahwa pemajemukan ya, itu sering disebut sebagai compounding. Ada juga bisa tahu. Ya, misalnya kadang orang kan bicara bisnis itu tidak hanya melihat uang saya berapa nanti jadinya. Misal 1 juta kan jadi 1,5 juta. Atau 1 juta jadi 2 juta. Kadang banyak dalam dunia bisnis, itu orang tidak bicara angkanya, nilai uangnya. Tapi mereka bicara tentang return-nya. Saya kembalikan misalnya di sini. Nah, ini deh. Ini adalah cara kalau adik ingin menghitung besarnya return atau bunga, kalau adik misalnya menempatkan uang di bank, adik ingin tahu berapa sih saya dikasih bunga sama banknya. Bisa dihitung dengan formula itu, adik translasikan yang V itu sama dengan atau equal dengan P0 ya, itu P0 kurung 1 ditambah ya, I dipangkatkan N ya, kurung tutup pangkat N. Itu kalau adik terjemahkan dengan, ya kalau menurut saya, algoritma sederhana saja. P-nya itu tinggal dibagi dengan P0, gitu loh ya. Kemudian adik akarkan dengan N. Kan itu karena dia pangkat N. Kurangi 1, adik akan ketemu dengan nilai I. Nah, I ini sering disebut sebagai true return. Terus sering juga disebut sebagai tingkat suku bunga majemuk tahunan. Bisa dihitung dengan menggunakan formula itu. Dan itu sudah ada di handout, nanti adik bisa lihat ya caranya. Tapi pahami dulu konsepnya. Ya, jadi orang tidak bicara angkanya, tapi bicara tentang hasil atau return, imbal hasil. Atau kalau adik menempatkannya di bank, bicara tentang bunga. Adik kemudian bisa membandingkan. Mana kemudian lebih baik, misalnya ya hasil hitungan gitu, katakanlah ketemu adik di angka 5,5% gitu. Katakan adik menempatkan uang itu di bank BCA. Kemudian ada Mandiri memberikan adik misalnya 6%. Oke. Nah adik, kira-kira ya, baru sampai di sana, kira-kira saya mau tanya, ada pertanyaan adik? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau ada boleh adik. Kita masih punya waktu lagi sedikit. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa dimengerti ya konsepnya dulu tentang nilai waktu dari uang itu masih dengan nilai di masa yang akan datang atau sering disebut sebagai compounding value gitu ya. Atau sering kalau ada bilang ini future value, nilainya nanti. Itu kuliah kita hari ini manajemen keuangan ya. Itu saya akhiri ya. Dan sudah ada bahan bacaan referensi ya di bawah handout ini. Itu saya ambil dari ada Panhon, ada punyanya Brigham dan Houston ya. Ada juga di bukunya yang punya Profesor Mamduh ya. Mamduh Hanafi yang guru besar di UGM ya. Itu yang bahasa Indonesia adik bisa baca, mungkin adik mengerti, dan juga punyanya Panhon sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia itu oleh Salemba 4 ya. Nah, yang lain ada juga saya pakai referensinya Block dan Hits ya, gitu. Ya saya kira sampai di sana. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan. Kalau mungkin adik masih ada yang belum jelas, adik bisa WA saya ya. Di grup boleh atau Japri boleh. Untuk itu saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih adik-adik, salam sehat dan dumugi rahayu ya. Semoga adik ini rahayu. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan, Dek.